Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hina Putranawati, kelas 5 dari SMP Paksera. Saya akan mempresentasikan sebuah cerita yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Dan saya juga telah menipu menggunakan Flipboard. Bawang Merah dan Bawang Putih, pengarang Villa Iklan Negara, yang diterbitkan oleh Subajaya Surabaya, tahun terbit 2016, jumlah halaman 20 halaman. Bawang Merah dan Bawang Putih, kisah ini diambil dari Jawa Tengah. Tokoh-tokoh dan sikap dalam cerita ini adalah bawang putih memiliki sifat yang baik hati, rajin dan penyabar, sedangkan bawang merah dan ibunya memiliki sifat iri dan serakah. Pangeran memiliki sifat tegas dan baik hati. Ikan mas limaan dewa memiliki sifat yang baik hati. Latar di dalam cerita ini adalah di pedesaan, hutan, dan sungai. Pada zaman dahulu kala hidup seorang putri yang bernama Bawang Putih. Namun ia memiliki ibu tiri dan adik tirinya yang bernama Bawang Merah. Bawang Putih selalu diperlakukan tidak adil dan ia yang harus melakukan semua pekerjaan rumah. Apabila ada kesalahan sedikit saja, pasti ia akan dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Dan Bawang Merah merasa iri karena Bawang Putih jauh lebih cantik daripada dirinya. Seperti biasa, setiap hari Bawang Putih mencuci pakaian di sungai. Ia menemukan ikan yang terdampar di tanah. Ia memungutnya dan memasukkan ikan itu ke sungai dengan hati-hati. Saat kemudian ikan itu mengeluarkan suara, "Terima kasih Bawang Putih karena kau telah menolongku." Ternyata ikan itu adalah ikan ajaib. Semenjak saat itu, mereka menjadi bersahabat. Sebagai balas budi si ikan selalu membantu pekerjaan Bawang Putih di sungai. Dan Bawang Putih dapat menyelesaikan pekerjaan cukup sulit dengan mudah dan singkat. Melihat pekerjaan yang cukup sulit dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, akhirnya ibu tiri pun curiga dan memerintahkan Bawang Merah untuk mengikutinya. Dan Bawang Merah mengetahui bahwa yang selama ini telah membantu Bawang Putih adalah ikan ajaib. Keesokan harinya, ketika Bawang Putih lengah, Bawang Merah menangkapnya dan memakan ikan ajaib itu dengan ibunya hingga tersisa tulang dan kepala ikan saja. Melihat ikan emas kesayangannya telah tiada, Bawang Putih pun merasa sedih, hatinya pun hancur. Lalu ia pun berlari ke halaman rumah dan mengubur ikan itu. Keesokan harinya terjadilah keajaiban. Di tempat ikan itu dikubur, tumbuhlah tanaman yang sangat indah dan ada seorang pangeran yang tertarik. Lalu pangeran pun bertanya, "Siapakah pemilik tanaman yang indah ini?" Bawang Merah mengaku-ngakui bahwa tanaman yang indah itu adalah miliknya. Mendengar perkataan Bawang Merah, Bawang Putih pun mengakui bahwa tanaman yang indah itu adalah miliknya. Lalu pangeran bertanya, "Siapakah namamu?" "Nama hamba Bawang Putih." Dan ternyata selama ini pangeran telah mencari gadis yang bernama Bawang Putih karena pangeran telah mendapatkan bisikan bahwa gadis yang bernama Bawang Putih adalah calon istrinya. Dan ternyata pangeran juga mengetahui bahwa yang telah memakan ikan mas dewa adalah Bawang Merah dan ibunya. Lalu pangeran pun berkata, "Pasti kau yang bernama Bawang Merah dan ibumu, kalian telah memakan ikan mas dewa. Kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan." Baru saja mengatakan itu, seketika tubuh mereka menjadi gatal-gatal dan mengeluarkan sisik. Mereka pun lari tanpa rimba karena malu. Bawang Putih yang senantiasa bersabar atas derita itu akhirnya dibawa ke istana untuk dijadikan istri pangeran, dan mereka berbahagia hingga akhir hayatnya. Sementara Bawang Merah dan ibunya mendapatkan karma atas perbuatan yang mereka buat. Demikian cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Ada pula hikmah dalam cerita ini. Kita tidak boleh iri kepada siapapun, dan kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan tidak adil, dan kita harus senantiasa bersama.